Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sokialek dengan NPM 1220 120 10 464. Di sini saya akan melakukan analisis menggunakan aplikasi Smart PLS, yaitu di sini saya akan menganalisis moderasi atau moderate analysis. Nah, untuk datanya sendiri saya menggunakan data yang telah diberikan, yaitu di sini terdapat satu variabel X dan satu variabel moderasi dan satu variabel Y, di mana variabel X-nya ini merupakan kepuasan pelanggan dan variabel moderasinya kepercayaan, untuk variabel Y-nya merupakan loyalitas pelanggan. Nah, untuk datanya sendiri saya telah mengubah menjadi bentuk file Excel CSV. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita langsung saja ke aplikasi Smart PLS-nya. Tampilan Smart PLS 3-nya seperti ini. Pertama-tama kita klik proyek baru, kemudian kita beri nama moderate analysis. Kita klik OK, kemudian klik 2 kali pada di sini untuk mengimpor data. Nah, kita gunakan data yang telah diberikan, yaitu data recap UAS 2025. Kita klik OK. Nah, setelah datanya muncul, kita langsung saja klik moderate analysis di sini. Nah, setelah itu kita masukkan variabel latenya. Langsung saja di sini ada indikator X, kita masukkan indikator Z atau pada variabel moderasinya, kemudian indikator Y kita masukkan. Nah, dan kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita ubah namanya terlebih dahulu, kepuasan pelanggan ke variabel X, kepercayaan sebagai variabel Z, loyalitas pelanggan sebagai variabel Y. Setelah itu kita hubungkan sini. Nah, setelah berwarna hijau biru artinya sudah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan efek moderasi pada variabel moderator ini. Kita pilih kepercayaan, variabel independennya kita pilih kepuasan pelanggan, klik OK. Nah, setelah muncul ini kita taruh sini biar rapi. Kita ubah namanya terlebih dahulu, kepuasan pelanggan kepercayaan. Nah, sudah selesai. Langsung kita analisis menggunakan outer model dan inner model. Caranya kita klik algoritma PLS, langsung saja mulai perhitungan. Langkah pertama kita analisis ke outer loadingnya, yaitu melakukan validitas konvergennya. Kita lihat di sini, untuk yang berwarna hijau itu artinya sudah memenuhi syarat, dimana nilai outer loadingnya itu lebih dari 0,7. Nah, untuk yang berwarna merah ini tidak memenuhi syarat karena nilai outer loadingnya di bawah 0,7. Nah, jika ada yang berwarna merah atau nilai outer loadingnya di bawah 0,7, maka tidak dapat dilanjutkan. Maka dari itu solusinya kita harus menghapus indikator yang berwarna merah, yaitu Y1, Z1.3 sampai Z2.3 dan Z3.3. Caranya di sini Y1 kita hapus, Z1.3 kita hapus, kemudian Z3.3 hapus. Nah, setelah dihapus kita hitung kembali algoritma PLS-nya. Kita langsung ke outer loadingnya. Nah, kita cek ini udah aman, nilai outer loadingnya keseluruhan udah di atas 0,7, maka conversion validity-nya terpenuhi sehingga dikatakan valid. Kemudian kita lihat pada nilai AVE-nya, dimana syaratnya itu nilai AVE-nya itu harus di atas 0,5. Kita lihat di sini secara keseluruhan warnanya hijau dan nilainya di atas 0,5, maka nilai average variance extract atau AVE-nya terpenuhi. Untuk selanjutnya kita cek
komposit reliability-nya di sini, reliabilitas komposit dan Cronquist alpha serta ROA-nya, dimana untuk syaratnya itu secara keseluruhan nilainya harus di atas 0,7. Di sini syarat keseluruhan udah 0,7, maka composite reliability ini memenuhi syarat reliable ya. Kemudian kita cek validitas diskriminannya. Sini kita lihat nilai cross loadingnya, dimana di sini 0,8, 0,8, 1 dan 0,9, dimana nilai cross loadingnya masing-masing secara keseluruhan nilainya di atas 0,7, maka diskriminan validity-nya terpenuhi. Dan lanjut ke collinearity statistik. Untuk menguji kolineritas statistik menggunakan, kita lihat di nilai FIF-nya, dimana syarat untuk tidak terjadinya kolineritas itu nilai FIF-nya di bawah 5. Nah, kita lihat di sini bahwa secara keseluruhan nilainya di bawah 5, maka tidak terjadi kolineritas antar masing-masing indikator yang diukur. Nah, untuk kita analisis outer modelnya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis inner model. Itu yang pertama kita uji R-square nya dulu. Kita lihat R-square nya ke sini, R-square, kemudian ke adjusted R-square nya, dimana jika nilai R-square nya itu 0,75, maka pengaruhnya sangat kuat. Jika nilai R-square nya itu 0,50, itu pengaruhnya sedang, dan jika nilai adjusted R-square nya itu 0,25, maka pengaruhnya kecil. Kita lihat di sini bahwa penelitian ini nilai adjusted R-square nya itu 0,642, yang artinya kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan Y adalah sebesar 64,2%, yang artinya pengaruhnya sedang, sehingga dikatakan bahwa kemampuan variabel kepuasan pelanggan dan kepercayaan dalam menjelaskan loyalitas pelanggan itu cukup kuat, yaitu sebesar 64,2%. Sedangkan sisanya merupakan pengaruh variabel independen lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya kita lakukan uji hipotesis. Caranya itu kita ke sini dulu, ke menggunakan bootstrapping, yaitu kita klik bootstrapping. Nah, subsampelnya kita ubah menjadi berapa ya, sesuai banyaknya sampel, 84 sampel. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat p-value nya. Kita lihat p-value nya sama sampel aslinya. Nah, untuk H1 nya sendiri syarat apabila berpengaruh atau signifikan, itu p-value nya nilainya harus di bawah 0,05. Nah, untuk sampel aslinya O ini itu untuk melihat apakah pengaruhnya berdampak positif, secara positif atau searah, atau kalau negatif berbalik arah, berlawanan. Nah, kita lihat H1 nya dahulu. Di sini kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, dimana sampel aslinya ini positif dan p-value nya 0,00, dimana terjadi signifikan ya, atau berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Nah, maka H1 dapat dikatakan kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk H2 nya sendiri ini sama, p-value nya ya di bawah 0,05 dan sampelnya nilainya positif, maka dapat dikatakan H2 kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nah, untuk mengukur MRA atau moderate analisisnya, kita lihat di sini kepuasan pelanggan di moderasi tadi itu.
Di sini kita lihat sampel aslinya nilainya minus, maka arahnya negatif atau berbalik. Akan tetapi p-value-nya 0,0001 di bawah 0,05, maka ini berpengaruh dalam artian sangat signifikan, berpengaruh secara signifikan. Maka apabila nilainya negatif ini, maka variabel moderasinya itu memperlemah, dan apabila nilainya positif maka variabel moderasinya itu memperkuat. Kita lihat di sini bahwa terbukti nilainya negatif, maka variabel moderasinya itu memperlemah variabel independennya. Maka untuk H3-nya sendiri dapat dikatakan kepuasan pelanggan berpengaruh negatif terhadap loyalitas pelanggan yang dimoderasi oleh kepercayaan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.